dapat rahmat Allah. Dapat rahmat Allah. Berarti kalau tidak damai, tidak dirahmat Allah, tidak dapat rahmat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sungguhnya kaum mukminin adalah saudara, maka damaikanlah, bertakwalah agar kalian disayang oleh Allah. Dapat rahmat itu kasih sayang Allah. Makanya siapa yang punya niat untuk damai, maka dia dirahmati oleh Allah, disayang oleh Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, dua orang yang kata Rasulullah SAW, la yahilu limru'in li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ada masalah kemudian mendiamkan. Fayaltaqiyani, dua orang bertemu, fayuridu hadza wa yuridu hadza, saling melengos. Kata Nabi, wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya alladzi yabda'u bisalam, yang pertama mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, yang mengalahkan egonya, mengalahkan setan, dia mengalahkan egonya, dia yang pertama kali mengucapkan salam, assalamualaikum, sehingga boikot tersebut, sikap mendiamkan tersebut selesai. Ini orang dapat rahmat Allah. Kata Nabi, yang terbaik di antara keduanya yang mulai untuk menyatukan. Enak kita hidup tidak ada dendam. Tapi kalau kita dendam, hidup nggak enak. Makanya saya sering bilang, kita kalau dalam hidup ini, coba ingat dalam diri kita punya musuh berapa orang sih yang kita jengkel sekali sama dia, kita pengen dia mati segera, tapi dia nggak mati-mati juga. Berapa orang itu? Kalau kita ada 10 orang, udahlah saya maafkan. Ini ya, sudah saya maafkan. 10 orang sudah kita maafkan, aman sudah, tenang, hidup tentram. Sudah inilah pernik kehidupan dunia. Ya udahlah, mau saya urusin pun nggak selesai, mau saya dendam-dendamin pun tidak selesai. Udah, anggap aja itu menggugurkan dosa-dosa saya. Hidup tenang, kita ngobrol sama istri pun nyaman, ngurus anak-anak pun nyaman. Taib. Terakhir sekali, ingat orang yang ingin mendamaikan, dia harus tahu aturan. Sekarang orang ini dia harus tahu aturan. Pertama, niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu benar permasalahannya sehingga dia bisa masuk, tidak salah masuk. Dia harus tahu benar permasalahannya. Dan dia jangan sampai membela salah satunya karena kepentingan duniawi seperti lawyer misalnya. Kita damai tapi dia pingin ambil duit banyak di balik itu. Ini dia tidak jujur dalam mendamaikan. Ya. Dia harus mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalaupun dia memang di balik itu ada keuntungan, maka dia harus benar-benar adil, bukan karena membela kliennya sehingga dia berusaha mengalahkan yang lain tanpa keadilan. Maka dia berusaha jujur, ya. Dan dia harus tahu permasalahan sehingga dia bisa menengahi, ya. Saya pernah ditelepon dua belah pihak sengketa dalam masalah perumahan. Ribut besar. Ustaz, bisa enggak masalah ini? Saya bilang, kau sudah hubungi Ustaz Fulan yang lebih senior dari saya? Sudah. Terus enggak bisa. Satunya lagi sudah senior enggak bisa. Ya ngapain saya? Saya bilang saya bukan berkompeten. Yang senior-senior aja enggak bisa, apalagi saya. Saya enggak mau masuk karena saya tahu tidak bakalan. Tapi kalau saya ada peluang mereka bisa damai, ya saya masuk. Tapi ini mungkin yang bisa saya sampaikan para hadirin Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala tentang indahnya damai dan ini disyariatkan dan dapat pahala. Apa yang kita gugurkan demi damai akan diganti oleh Allah di akhirat. Dapat rahmat Allah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala yang besar, lebih besar daripada salat, daripada sedekah, daripada puasa. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.